Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahya lailahu. Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya. Apa yang dimaksud menghidupkan malam-malamnya? Pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini, sebagaimana pernyataan Aisyah dalam riwayat yang lain, ma'alamuhu qama lailatan hatta sabah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW qiyamul lail dan beribadah tanpa tidur sampai di pagi hari. Artinya, beliau beristirahat, beliau tidur, namun dengan durasi yang sangat singkat. Beliau hanya tidur sebentar. Mayoritas detik, menit, dan jam di waktu malam beliau habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malam di 10 hari terakhir ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Marilah kita hidupkan malam-malam di 10 malam terakhir ini. Usahakan kita tidur hanya beberapa jam saja. Aisyah tidak menjelaskan. Oleh karena itu, Nabi bisa tidur setengah jam, Nabi bisa tidur 1 jam, atau Nabi bisa tidur 1,5 jam. Tapi yang jelas, mayoritas waktu di malam hari beliau habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan besarnya, ibadah apa yang hendaknya kita tekankan di 10 malam terakhir ini? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghidupkan malam dengan beberapa ibadah yang sangat direkomendasikan, yang sangat presisius. Yang pertama, jangan lupa menjaga salat 5 waktu. Karena bagaimana kita mau mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita nggak salat maghrib, kalau kita tidak salat isya? Maka jaga salat 5 waktu. Jaga salat maghrib kita, jaga salat isya kita, dan jaga salat subuh kita. Khususnya salat isya dan subuh, pastikan kita kerjakan secara berjamaah. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Muslim, man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah, maka ia seperti mengerjakan qiyamul lail setengah malam. Dan barang siapa mengerjakan salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan mengerjakan qiyamul lail sepanjang malam. Apa maknanya? Maknanya, di samping kita mendapatkan pahala salat isya berjamaah sebagai salat wajib, dan mendapatkan pahala salat subuh berjamaah sebagai salat wajib, kita mendapatkan bonus. Kita mendapatkan bonus. Salat isya berjamaah, bonusnya seperti qiyamul lail selama setengah malam, dan salat subuh berjamaah bonusnya seperti mengerjakan qiyamul lail setengah malam yang kedua. Jadi kalau kita mengerjakan salat isya berjamaah ditambah salat subuh berjamaah, bonusnya di samping mendapatkan pahala salat wajib, kita mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam, sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat Tirmidzi dan riwayat Abu Dawud. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu perlu kita ketahui, Al-Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana tidak mendapatkan Lailatul Qadar sedangkan bonusnya salat lail semalam suntuk? Dipastikan dia mendapatkan pahala atau dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sa'id bin Musayyib mengatakan, barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah, dia sudah masuk ke zona aman Lailatul Qadar, pasti dia dapat. Apalagi kalau disempurnakan dengan salat subuh berjamaah. Oleh karena itu jaga baik-baik, karena banyak kaum muslimin yang meremehkan salat isya berjamaah. Banyak kaum muslimin yang datang ke masjid pas salat taraweh, adapun salat isya dia remehkan. Ada yang tidak salat dan ada yang salat sendiri, dan itu keliru. Itu poin yang pertama, ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua, setelah kita menjaga salat maghrib, salat isya, dan salat subuh berjamaah, yang kedua, jaga tarawih kita di 10 malam terakhir ini. Dan usahakan bersama imam, usahakan berjamaah. Nabi kita SAW bersabda, man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah.
barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Allahu Akbar. Jadi usahakan berjamaah. Kecuali para wanita dan ibu-ibu sekalian, jika wanita memilih sholat tarawih di rumah, baik berjamaah ataupun sholat sendiri, karena saran Nabi SAW, wabuyutuhunna khairun lahun, sholat mereka di rumah itu lebih baik bagi mereka, maka mereka pun mendapatkan pahala sholat tarawih semalam suntuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di 10 malam terakhir jaga baik-baik sholat tarawih kita, usahakan berjamaah. Dan setelah kita jaga berjamaah, panjangkan sedikit, usahakan durasi sholat tarawih kita di 10 malam terakhir itu lebih panjang daripada sholat tarawih di 20 malam sebelumnya, karena ini 10 malam terakhir. Dan Nabi SAW bersabda, afdulus sholat tulul qunut, sebaik-baik sholat itu yang paling panjang, yang paling lama berdirinya. 10 malam terakhir isilah dengan qiyamul lail dan sholat tarawih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita mengerjakan sholat tarawih dan berusaha berjamaah, yang ketiga jangan lupa membaca Al-Quran. Hidupkan malam-malam ini dengan membaca Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan Allah gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqul alif lam mim harf. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan minimal usahakan setiap malam-malam spesial ini kita baca 100 ayat. Ya, jadikan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk mengistiqomahkan membaca 100 ayat Al-Quranul Karim. Karena mari kita simak hadis riwayat Imam Ad-Darimi, dan hadis ini divalidkan Al-Imam Al-Bani rahimahullahu ta'ala. Man qara'a bimi'ati ayat fi layla kutiba lahu kunutu layla. Barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quranul Karim, 100 ayat Al-Quranul Karim di waktu malam, maka dia mendapatkan bonus pahala sholat lail semalam suntuk. Allahu Akbar. Di samping kita mendapatkan satu huruf 10 kali lipat, kita pun juga mendapatkan sholat lail semalam suntuk. Minimal membaca 100 ayat, dan jadikanlah 10 malam terakhir sebagai momentum. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang coba kita bayangkan, apabila di 10 malam ini kita menjaga sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh berjamaah, lalu kita sholat tarawih bersama imam atau berjamaah, kecuali bagi wanita yang memilih mengikuti saran Nabi SAW. Lalu yang ketiga, kita membaca Al-Quran minimal 100 ayat. Berarti bonusnya semalam suntuk, dan semalam suntuk. 3 malam suntuk. Allahu Akbar. Jadi jika di malam ke-21 kita lakukan amalan ini, maka kita seperti menghidupkan 3 malam. Bukan 1 malam, 3 malam. Di malam ke-22 pun demikian. Kita seperti melakukan 3 malam. 3 malam, 3 malam, 3 malam. Oleh karena itu, isilah hari-hari ini atau malam-malam ini dengan amalan-amalan di atas. Lalu berikutnya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir-zikir yang kita resapi, zikir-zikir yang bukan hanya lipsting dengan bibir kita saja. Renungkan dan resapi zikir-zikir tersebut, dan angkat tangan kita. Ini malam-malam terbaik, malam-malam mustajab, malam-malam diijabahnya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena kita butuh. Allah tidak butuh dengan doa kita. Kita yang butuh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hajat kita banyak. Kita penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan masalah-masalah kehidupan. Minta kepada Allah. Ini malam-malam istimewa untuk dipanjatkan doa-doa kita. Dan kerjakan amal soleh yang lain. Semoga bermanfaat. Itulah beberapa tips bagaimana menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir sebagaimana yang dilakukan Nabi kita SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.